Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu saudara seiman kita dan beribadah bersama-sama di Gereja Tuhan GSRI Bekasi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, yaitu usia tua tidak sama dengan dewasa rohani. Bisa mohon dimunculkan slide-nya? Ya. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Jika sudah menemukannya, izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu nanti bisa menyimak di Alkitab masing-masing ataupun di Alkitab elektroniknya. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Sudah menemukannya, saya bacakan bagi setiap kita. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Izinkan saya membacakan sekali lagi Mazmur 71 ini, tapi dengan versi yang berbeda, yaitu versi firman Allah yang hidup. Bunyinya demikian. Ya Allah, Engkau telah menolong aku sejak aku masih kanak-kanak, dan aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang lain mengenai hal-hal menakjubkan yang Kau lakukan. Ayat 18. Sekarang setelah aku tua dan beruban, walaupun sekarang anak-anak muda juga bisa beruban gitu ya, janganlah Engkau meninggalkan aku, berilah aku waktu untuk menceritakan kepada angkatan muda ini dan juga kepada anak-anak mereka tentang segala mujizat-Mu yang mengherankan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertemu gitu ya dengan anak-anak dan kemudian kita tanya kepada mereka, adik umur berapa, kan? Respon anak-anak kira-kira gimana? Dengan bangga mereka akan menjawab, aku sudah umur 5, aku sudah mulai sekolah, sebentar lagi aku SD. Demikian juga kalau kita misalnya bertemu dengan anak-anak remaja atau pemuda gitu ya, mereka akan menjawab ketika ditanya, wah aku sekarang sudah kuliah, aku sudah bekerja, aku sudah bisa mandiri gitu ya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang sama jika ditanyakan kepada ibu-ibu 17 tahun gitu ya, atau misalnya sedang nganter anak sekolah, jemput anak sekolah gitu ya, sesama ibu-ibu biasa kan suka ngobrol gitu kan, tanya umur berapa gitu kan. Tentu raut wajahnya akan langsung berubah jadi bahagia, betul? Enggak ya, raut wajahnya mungkin akan berubah gitu. Dia tidak akan seperti anak-anak yang dengan bangga atau orang muda yang dengan bangga mengatakan bahwa oh saya sudah dewasa, saya sudah ini dan itu. Umumnya kalau sudah semakin banyak usianya, maka akan semakin canggung atau merasa tabu untuk mengatakan soal usia gitu ya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Nah jadi mulai sekarang kalau kita misalnya tanya gitu ya, tanya usia kemudian dijawab dengan gitu, jangan heran gitu ya, dan jangan sakit hati gitu kalau kemudian hanya dijawab dengan senyuman atau bahkan mungkin cuma langsung mengalihkan perhatian, mengalihkan dengan pembicaraan yang lain gitu. Karena memang realitanya kita hidup di dalam budaya yang beranggapan bahwa menjadi tua itu adalah sebuah hal yang kurang membanggakan. Dan bahkan ada juga yang merasa bahwa menjadi tua itu sesuatu yang menakutkan gitu ya. Mengapa demikian? Salah satunya ya memang karena semakin seseorang itu bertambah usia, semakin tua seseorang, maka tidak bisa dielakkan bahwa kekuatan fisiknya semakin menurun. Sama seperti mesin yang terus dipakai dengan luar biasa gitu ya, 24 jam 7 hari, itu sampai suatu waktu pasti akan lebih banyak membutuhkan perawatan. Perlu onderdil itu diganti karena sudah mulai aus gitu ya. Nah demikian juga kita manusia, semakin kita bertambah usia, umumnya fisik kita semakin melemah, kita tidak lagi sekuat seperti dulu. Kecepatan kita berpikir menjadi berkurang ya, lama-lama jadi tulalit dan
kalau diajak ngomong, maksudnya bisa diulangi, tadi tanya apa gitu kan, lupaan gitu ya. Nah, itu sebabnya semakin tua kita semakin perlu pertolongan orang lain. Tidak heran jika semakin tua akhirnya jadi orang itu takut dan khawatir di dalam menjalani hari tuanya. Karena merasa bahwa jangan-jangan nanti tidak ada orang yang mempedulikan aku lagi gitu ya. Jangan-jangan sahabat yang selama ini terlihat seperti begitu dekat tiba-tiba menjauh karena saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dulu saya bisa panggil mereka, traktir mereka, ajak mereka makan, ajak mereka nongkrong. Sekarang aku gak punya apa-apa lagi. Dan mungkin gak seleluasa seperti dulu bisa mobile kemana-mana gitu ya. Seperti ketika masih muda. Bahkan sekarang ini orang tua kami juga mulai berkata, kayaknya gak enak ya jadi tua itu. Sedikit-sedikit boyoknya sakit, jalan susah, mau gendong cucu rasanya berat gitu kan. Gak enak jadi tua itu. Lebih enak masih muda, bisa melakukan segala macam, punya power, punya kekuatan untuk melakukan segala macam. Nah Bapak Ibu Saudara, lantas apakah kemudian semakin bertambah usia seseorang itu berarti bahwa orang tersebut semakin bertambah juga kedewasaannya? Jawabannya tidak, ya. Bertambahnya usia seseorang tidak otomatis diikuti dengan pertumbuhan kedewasaannya. Banyak juga orang yang sudah banyak umurnya, sudah tua gitu ya, tapi belum bisa mandiri, bahkan masih memiliki pemikiran yang begitu sempit gitu. Sebaliknya tidak sedikit juga orang-orang muda yang sejak dia muda dia sudah begitu mandiri, memiliki pemikiran yang luas dan terbuka gitu kan. Lantas apa artinya menjadi dewasa gitu ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa dewasa itu artinya masa akil balik atau saat dimana sudah tidak lagi disebut sebagai anak-anak gitu ya. Jadi kalau mau ke pangkas rambut itu tarifnya sudah bukan tarif anak-anak gitu ya, tarifnya tarif dewasa atau pria atau wanita gitu kan. Bukan lagi anak-anak. Masa dimana seseorang sudah mulai bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua juga dikatakan oleh KBBI bahwa dewasa itu ketika telah mencapai kematangan kelamin gitu ya. Dengan kata lain organ reproduksi sudah berkembang dengan sempurna sehingga secara usia sudah bisa melahirkan keturunan. Maka kalau ada di zaman-zaman dulu orang-orang masih di daerah itu umur belasan sudah siap untuk dinikahkan gitu kan, langsung dijodohkan, menikah dan seterusnya karena dianggap sudah siap untuk menikah, sudah dewasa. Dan yang ketiga, dewasa juga berarti matang secara pikiran, pandangan, dan sebagainya. Nah, salah satu artikel yang saya baca mengatakan bahwa dewasa itu terlihat di dalam beberapa aspek. Yaitu yang pertama, secara fisik atau jasmani, kedewasaan fisik itu mencakup perubahan-perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Misalnya untuk seorang lelaki gitu ya, mulai muncul kumis, jenggot, ada jakun juga gitu kan. Suaranya juga berubah jadi lebih berat, lebih berwibawa. Sedangkan seorang wanita ada pertumbuhan bagian payudara dan perkembangan reproduksinya juga berkembang gitu kan. Dan kemudian yang kedua juga dikatakan orang yang dewasa itu juga mengalami perkembangan secara intelektual atau kognitif. Seorang yang sudah dewasa mampu berpikir secara logis, logikanya jalan gitu ya, menganalisis situasi yang rumit dan kemudian memecahkan masalah dengan lebih bijaksana. Tidak hanya melihat hitam dan putih, salah dan benar, tapi mampu lihat ada warna abu-abu gitu. Maksudnya apa? Kita bisa mulai menyaring gitu ya, bukan cuma bilang ini orang pasti nggak baik karena perkataannya terkesan tidak baik. Tidak, tapi orang yang dewasa akan lebih bisa, dengerin dulu, disaring mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa diambil, mana yang bisa dipelajari, dan mana yang tidak perlu dipelajari atau dilewatkan saja. Kemudian juga ada yang dikatakan secara emosionalnya. Maksudnya apa? Mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan tepat. Misalnya, seorang yang dewasa itu mampu mengatasi stres, mengatasi kecemasan dengan cara yang lebih produktif.
Jadi bukan sekedar cuma ngamuk-ngamuk, tapi misalnya dia bisa lebih punya waktu untuk mengkoreksi diri, bermeditasi, baca firman, sehingga dia bisa berpikir dengan lebih jernih, atau juga sambil berolahraga dia dengerin podcast, dengerin apa yang bisa membuat pikirannya jauh lebih waras gitu ya. Secara sosial juga dikatakan bahwa seorang yang dewasa itu mampu menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai dengan orang lain sekalipun berbeda latar belakang, usia, pendidikan, status sosialnya, dan lain sebagainya. Juga yang kelima dikatakan bahwa orang yang dewasa itu secara moral dan spiritualnya juga terlihat berubah. Maksudnya apa? Orang dewasa itu mampu membedakan antara benar dan salah, serta bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Seorang yang dewasa secara moral akan memiliki integritas yang tinggi dan selalu berusaha untuk bertindak dengan jujur dan adil. Sedangkan dewasa secara spiritual berarti memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dan sesama manusia, serta mampu bersyukur dalam segala situasi. Ini artikel non-Kristen ya, tapi dia bisa bilang bersyukur dalam segala situasi. Kemudian identitas dirinya juga berubah, mampu memahami serta menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya, memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak terpengaruh oleh opini atau penilaian negatif orang lain atau julitan atau nyinyiran orang lain. Jadi keberadaan dirinya tidak ditentukan dengan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan, ya. Nah, ini arti dewasa berdasarkan KBBI dan juga salah satu artikel yang saya baca, gitu ya. Lantas apa arti dewasa menurut Mazmur 71 ayat 17 dan 18 yang barusan tadi kita baca bersama, yang akan kita renungkan bersama hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur nomor 71 ini, maka Mazmur ini terlihat agak lain gitu ya dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur sebelumnya atau sesudahnya. Karena apa? Mazmur 71 ini kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, tidak ada dituliskan di situ. Nah, tidak ada dituliskan di ayat 1, biasanya kan Mazmur siapa dari siapa gitu kan. Ini langsung masuk kepada ayatnya, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Misalnya kita coba lihat di Mazmur nomor 70 sebelumnya. Itu kan ayat 1-nya dikatakan dulu untuk pemimpin biduan dari Daud. Artinya yang nulis adalah Daud. Tapi di nomor 71 itu tidak ada perkataan seperti itu gitu ya. Akan tetapi walaupun penulisnya tidak disebut, namun beberapa petunjuk yang mengkonfirmasi bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud adalah seperti ini. Misalnya yang pertama, istilah gunung batu dan kubu pertahanan, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 3 di Mazmur 71 ini, merupakan istilah umum yang dipakai dalam peperangan gitu ya. Dan kedua istilah ini amat penting bagi Daud yang biasa berperang sejak dia muda. Dan yang kedua, penyebutan gambus dan kecapi, bukan tempe gembus Bapak Ibu ya. Mazmur 71 ayat 22 itu merupakan dua hal juga yang identik dengan Daud yang merupakan seorang musikus. Itu. Nah, yang ketiga ayat 17 gitu ya menunjukkan dengan jelas bahwa pemazmur adalah seorang yang beriman sejak kecil. Di ayat 17 itu, dan Daud memang sudah beriman sejak kecil, bahkan dia berada di lingkungan beriman sejak dalam kandungan. Itu tertulis di ayat 6 Mazmur 71. Dan ia juga tetap beriman sampai masa tuanya, yang tadi juga kita baca di ayat 18. Dan keempat juga dikatakan di Mazmur 71 ini bahwa kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa pemazmur yang sudah tua ini sedang menghadapi bahaya. Nah, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis oleh Daud saat ia sedang melarikan diri akibat pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, selain itu juga sebagian besar penafsir kitab Mazmur ini mengatakan bahwa Mazmur 70 dan 71 itu merupakan dua Mazmur yang tidak bisa dipisahkan ketika membaca. Artinya dapat disimpulkan bahwa penulis Mazmur 71 itu adalah Daud, karena ini gandeng geret gitu ya. Kalau bahasa Jawa gandeng geret itu apa sih? Tidak bisa terpisahkan, berlanjut gitu. Mazmur 70 dan 71, dan di Mazmur 70 kita lihat bahwa dari Daud. Berarti penulisnya di Mazmur 71 juga adalah Daud. Nah, kalau yang nulis itu Daud, berarti dia adalah pribadi juga yang bisa kita jadikan panutan sebagai sosok yang dewasa secara rohani.
Kenapa? Karena kita bisa lihat versi ini, versi Daud yang benar-benar dewasa rohani itu dari ayat yang barusan kita baca juga. Yang pertama, dewasa rohani maksudnya adalah di ayat 17 dan 18 bagian awal saya bacakan. Ya Allah, Engkau telah menolong aku sejak aku masih kanak-kanak. Sekarang setelah aku tua dan beruban, janganlah Engkau meninggalkan aku. Versi firman Allah yang hidup. Artinya apa? Bahwa orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang senantiasa yakin dan teguh imannya kepada Tuhan. Dalam segala kesulitan, pergumulan, tantangan, pencobaan yang dialami, Daud bisa tetap yakin bahwa Tuhan yang ia sembah dan percaya adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyertai, dan semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dengan begitu komplit pasang surut perjalanan kehidupan Daud. Bagaimana ia awalnya dianggap sebelah mata, tapi ternyata dialah yang dipilih untuk menjadi pemimpin Israel. Di saat saudara-saudaranya pergi berperang, dia diminta untuk menjadi gembala ternak. Yang kemudian nekat mengajukan diri, aku bisa melawan raksasa itu. Dan dia melawan Goliat dan Daud menang. Tidak berhenti sampai di situ saja, peperangan demi peperangan terus Daud lakoni. Ya, dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Saul sampai mau dibunuh pun sudah dilaluinya. Nah, kemudian di masa tuanya ternyata dia belum bisa berhenti dari pergumulan karena ternyata anak yang dia kasihi, yang dia besarkan justru kemudian melakukan perlawanan terhadap dirinya. Kalau boleh diringkas gitu ya, perjalanan kehidupan Daud ini dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia tua, itu seperti roller coaster gitu kan. Seperti roller coaster yang sebentar naik tinggi, turun lagi, begitu dalam, begitu curam, naik lagi. Dan itu begitu hebat gitu ya. Dan lebih hebat lagi adalah baik di saat kehidupannya itu penuh keberhasilan, maupun penuh pergumulan, maupun penuh kesulitan, peperangan, Daud tetap bisa memuji Tuhan. Dia tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Mudah gak Bapak Ibu? Kalau kita membahas kisah hidup Daud, ini rasanya begitu seru gitu ya, begitu luar biasa karya Tuhan dalam hidup Daud. Untuk membacanya, mengerti secara pemikiran, kita lihat, wah keren ya Daud ini ya. Hebat, Tuhan memakai dia luar biasa. Tapi bagaimana dengan menghidupinya? Tidak mudah bukan? Banyak orang mengatakan bahwa menjadi Kristen itu gampang banget. Modalnya apa? Cuman percaya. Ya betul, memang modalnya menjadi Kristen itu hanya bilang, ya aku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk percaya Tuhan hari demi hari, mudah gak? Apakah kita bisa tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita ketika realitanya adalah saldo bank kita 0? Saldo dompet kita cuma tinggal 100 rupiah. Beras, di tempat beras sudah tinggal 1 tetes. Masih bisakah di saat seperti ini kita kemudian mengucap syukur dan berkata bahwa aku percaya Tuhan itu baik dan Dia akan mencukupkan segala keperluanku. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya pergumulan sakit penyakit yang cukup lama proses penyembuhannya, masih bisakah kita bersyukur atas hidup yang masih Tuhan percayakan, terus menjalani proses penyembuhan itu walaupun kita tidak tahu sampai kapan, dengan hati yang benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak akan memberi kepadaku pencobaan melebihi kekuatanku. Ketika salah satu dan lain hal akhirnya membuat kita jadi kehilangan pekerjaan kita, masihkah kita mau berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa dengan cara apapun yang bisa kita kerjakan tanpa rasa malu? Ya, gojek lah, jualan makanan kecil, ngetok rumah orang satu persatu, beli dong makanan untuk saya bisa makan. Masih bisakah kita melihat saat ada kesempatan untuk bekerja sekalipun tidak semapan atau tidak sebagus sebelumnya, itu sebagai sebuah jawaban Tuhan atas pergumulan kita? Realitanya untuk tetap teguh memegang keyakinan kepada Tuhan di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup itu tidak mudah. Karena apa? Ketika kita sedang di dalam pergumulan atau kesulitan
hidup kita. Seringkali seluruh energi kita, seluruh perhatian kita itu terfokus hanya kepada masalah yang sedang kita hadapi. Dan umumnya kita pingin Tuhan itu menjawab pergumulan kita sebagaimana yang sudah kita pikirkan skenario. Tuhan harus jawab dengan cara seperti ini. Atau kita berpikir bahwa Tuhan harus menjawab secepat pengiriman instan yang tuntas di dalam 2 jam. Sudah sampai jawaban. Dengan demikian untuk bisa tetap teguh dan percaya pada Tuhan memang sangat tidak mudah. Karenanya untuk orang yang belum dewasa secara rohani akan jauh lebih sulit, karena seringkali ketika badai cobaan itu sedang mampir dan sepertinya Tuhan seakan tidak menjawab sebagaimana yang kita harapkan dan doakan. Bukankah kita masih sering cepat marah? Kita cepat ngambek sama Tuhan. Sebagaimana seorang anak kecil yang mudah marah atau ngambek ketika apa yang dia mau dia tidak peroleh. Ketika dia mau mainan itu papa mamanya tidak mau belikan. Nangis-nangis. Ngesot-ngesot, apa sih bahasa Indonesia yang ngesot-ngesot? Di lantai gitu kan, sambil nangis-nangis gitu kan. Apakah kita punya mental juga seperti itu? Nah, mari kita coba check up diri kita hari ini masing-masing. Selama ini bagaimana respon kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup? Auto cranky kah? Auto proteskah kita kepada Tuhan seperti anak kecil yang mudah marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Atau kita bisa tetap taat dan setia serta yakin bahwa Tuhan itu pegang kendali sekalipun saat ini belum terlihat endingnya seperti apa sih Tuhan? Sebagaimana Daud juga yang adalah orang dewasa, pada umumnya juga memiliki daya juang yang juga tinggi gitu ya. Ketika gagal sekali, tidak kemudian langsung menyerah. Bisakah kita juga punya daya juang seperti itu? Adakah kita punya mental untuk kita tetap berjuang sekalipun kelihatannya gak ada jalan Tuhan? Mampet jalannya, gak ada ke kanan, gak ada ke kiri, mentok ini mentok. Mari kita mohon supaya Roh Kudus terus memampukan kita supaya kita bisa tetap teguh dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang sedang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, relasi kita dengan keluarga kita dan sebagainya. Nah, berikutnya ayat 17 dan 18 kalimat serupa juga diulang demikian. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang lain mengenai hal-hal menakjubkan yang kau lakukan. Sekarang setelah aku tua dan beruban, janganlah engkau meninggalkan aku, tapi berilah aku waktu untuk menceritakan kepada angkatan muda ini, juga kepada anak-anak mereka tentang segala mujizatmu yang mengherankan itu. Yang kedua, orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak pelit, orang yang mau memikirkan orang lain, orang yang punya keinginan untuk mewariskan imannya kepada generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setiap kita yang memiliki anak gitu ya, tentu saja sejak dini kita terus berusaha apa sih? Mengajarkan supaya anak-anak kita ini terbiasa untuk yang namanya berbagi gitu ya. Berbagi snack, berbagi mainan, dan berbagi apa yang dia senangi kepada orang lain gitu. Nah, kenapa harus terus diajarkan kepada anak-anak? Karena nyatanya apa sih? Ternyata anak-anak itu tanpa diajari, autonya dia pinginnya apa sih? Egois gitu ya. Sulit untuk berbagi, tapi maunya dibagi, bahkan maunya dapat prioritas atau sesuatu yang terbaik itu punyaku gitu. Nah, bagi kita yang belum menikah gitu atau belum punya anak, coba kita ingat-ingat gitu kan. Pada masa kecil dulu, bukankah orang tua kita juga selalu ngajarin, ayo berbagi, apa yang kamu makan bagi ke orang gitu. Saya ingat betul seperti itu yang diajarkan orang tua saya gitu ya. Nah, sekarang ini kami juga sedang terus berusaha untuk menanamkan spirit berbagi ini juga kepada Ethan. Ya memang Ethan ini kalau Bapak Ibu lihat ya masih kecil gitu, baru 1 tahun gitu kan, 1 tahun lebih dikit. Tapi bukan berarti dia tidak paham sama sekali apa yang kita katakan kepadanya. Dalam segala keterbatasan dia bisa merespon gitu ya. Feeling emak-emak itu kan bisa membaca anak ini lagi apa butuh apa gitu kan ya. Nah, itu sebabnya sejak dini kami juga mulai mengajarkan Ethan ini berbagi gitu. Sejak usia kurang lebih 3 bulan gitu, kami mengajarkan Ethan untuk berbagi ASI.
kepada mereka yang membutuhkan gitu. Maksudnya adalah saya bersyukur gitu ya, Tuhan menganugerahkan ASI yang cukup untuk Ethan bisa minum, bahkan ada lebih. Nah, awal-awal berpikir lebihan ini ya disimpan, siapa tahu nanti tiba-tiba mampet dan ASInya nggak keluar lagi, bisa dipakai. Karena ASI kalau sudah di freezer kan bisa tahan sekitar 6 bulan gitu kan. Jadi ASI itu kemudian kami simpan di freezer, sampai akhirnya freezer kami juga nggak muat gitu. Mau berpikir bahwa aduh nanti kalau tahu-tahu kurang, tapi ternyata juga Tuhan berikan gitu, masih tetap ada stok. Nah, karena semakin banyak dan kami tidak ada freezer khusus untuk menyimpan ASI ini, maka kemudian kami berpikir gimana ya ASI ini ya, dibuang kan juga sayang gitu. Karena mau cari susu formula apapun tidak ada yang komposisinya itu sebanding dengan ASI gitu kan. Akhirnya setelah kami berdiskusi, kami juga mendoakan gitu, kami sepakat untuk akhirnya mendonorkan ASI itu. Awalnya sempat bingung, sempat bimbang juga gitu, merasa eman-eman, aduh nanti kalau sampai kurang gimana gitu. Kan Ethan tetap bisa pakai nanti sekian bulan mendatang. Tapi akhirnya kami sepakat dan kemudian saya mencoba cari-cari info. Dan akhirnya lewat yang namanya akun donor ASI Indonesia. Jadi ini kalau dimanapun itu bisa gitu ya. Kami dipertemukan dengan bayi-bayi yang ternyata memang butuh ASI gitu. Mungkin di zaman dulu donor ASI itu sesuatu yang tabu gitu ya. Tetapi di zaman ini ternyata saya pikir masa sih ada orang yang mau. Ternyata begitu banyak juga ibu-ibu yang tiba-tiba ngechat gitu. Tanya, masih ada nggak anak saya butuh gitu. Dan ketika kami memberikan ini, kami tidak cuma sekedar ada orang datang chat gitu kan, janjian orang datang ambil. Ketika ada orang chat pun kami sudah kasih tahu Ethan, ini ada teman Ethan yang butuh gitu ya. Ethan berbagi ya. ASI ini dibagi untuk teman-teman Ethan yang membutuhkan gitu. Itu kami ulang berkali-kali sampai orang itu datang. Udah dikasih ya ASI-nya ya gitu kan. Awal-awal sempat terlihat apa ya, insting saya mengatakan bahwa anak ini kayaknya nggak rela memberikan ASI itu gitu. Jadi kayak dia seakan-akan mau protes, bilang kok dibagi ke orang lain sih mami, itu kan susu buat Ethan kan masih perlu minum ASI itu. Tapi itu ternyata hanya awal-awal gitu ya. Setelah kami terus ngomong, ada orang yang memang butuh ya kami beri yang emang ada gitu kan. Akhirnya dia bisa dengan legowo gitu, kalau bahasa Jawa kan dengan legowo dia memberikan. Dan itulah namanya belajar. Mungkin ketika pertama kali memberikan itu rasanya berat. Aduh ini kan sesuatu yang berharga, yang bisa aku nikmati juga. Kalau aku berikan gimana? Itu naluri egoisnya kita memang selalu muncul gitu ya. Kita susah untuk memikirkan orang lain ketika kita memegang itu terlalu kencang. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga seharusnya kekristenan kita gitu ya. Semakin lama kita mengikut Kristus, karya keselamatan yang Kristus kerjakan, dan semakin banyak pertolongan dan pimpinan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita hari lepas hari, seharusnya membuat kita semakin bersemangat. Untuk apa? Untuk membagikan apa yang sudah kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin bertambah usia, semakin lama mengikut Kristus, semakin semangat juga untuk kita kemudian berusaha mewariskan iman kepada generasi penerus kita, kepada anak kita, menantu kita, cucu kita, bahkan kalau Tuhan izinkan kepada cicit kita gitu ya. Jangan sampai semakin lama kita ikut Tuhan, justru semakin kita menjadi orang yang begitu pelit dan kikir, menyimpan dan menikmati sendiri apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita tanpa ada kerinduan sedikit pun untuk membagikan, apalagi mewariskan kepada generasi penerus kita. Karena itu mari kita coba cek kembali diri kita masing-masing ya. Mari kita coba cek diri kita. Semakin lama kita mengikut Kristus, apakah kita ini menjadi pribadi yang semakin egois dan sulit dan pelit untuk berbagi, atau kita semakin semangat untuk membagikan kisah kasih Tuhan dalam hidup kita, serta terus berusaha untuk mewariskan iman kita kepada generasi penerus kita. Mari kita terus memohon supaya Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menceritakan dan mewariskan iman kita kepada generasi penerus kita. Jadi apa artinya menjadi dewasa berdasarkan Mazmur 71 ayat 17 dan 18? Yang pertama adalah bahwa senantiasa teguh dan senantiasa yakin dan teguh
iman kita kepada Tuhan itu adalah ciri orang yang sudah dewasa. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, seorang yang dewasa adalah orang yang tidak pelit. Orang yang punya spirit memikirkan orang lain, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang sekitar, dan juga bagaimana bisa mewariskan iman yang kita percaya kepada generasi penerus kita. Tuhan Yesus menolong kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar bertambah secara usia, tapi biarlah kita juga semakin matang dan semakin dalam pengenalan kita akan Kristus. Amin.